Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran yaitu pola keruangan desa dan kota. Mohon dicermati penjelasan dari narasumber sebelum melakukan pembelajaran. Dipersilahkan berdoa terlebih dahulu. Itu saja pengantar dari Bapak. Sekian. Assalamualaikum. Selamat datang di video pembelajaran bidang studi geografi yang dipersembahkan oleh Bimbingan dan Konsultasi Belajar Nurul Fikri. Kali ini akan membahas tentang interaksi keruangan desa kota. Isi materi interaksi keruangan desa kota yaitu: pertama, pengertian interaksi wilayah. Kedua, faktor pengaruh interaksi wilayah. Ketiga, zona interaksi desa kota. Keempat, bentuk-bentuk interaksi desa kota. Kelima, dampak interaksi desa kota. Keenam, teori interaksi desa kota. Pengertian interaksi wilayah. Apa itu interaksi wilayah? Interaksi wilayah adalah suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antar dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala kenampakan ataupun permasalahan baru. Gejala yang terjadi pada interaksi wilayah disebabkan adanya bentuk arus pergerakan, yaitu: pertama, mobilitas penduduk yang menyangkut arus manusia. Kedua, komunikasi yang menyangkut gerakan atau perpindahan gagasan dan informasi. Ketiga, transportasi yang menyangkut materi dan energi. Proses interaksi keruangan dapat dilihat pada bagan di bawah ini. Proses komplementaritas, transferabilitas, dan intervening opportunity akan menciptakan suatu arus yang berupa manusia, materi, energi, dan informasi. Interaksi keruangan tersebut akan menyajikan dasar untuk menerangkan lokasi, relokasi, distribusi, dan difusi pemencaran gejala-gejala. Faktor pengaruh interaksi desa kota antara lain: pertama, regional complementarity atau adanya wilayah yang saling melengkapi. Faktor ini dapat dijelaskan pada gambar berikut ini. Di samping ada wilayah yang surplus akan sumber daya, sedangkan pada wilayah lain kekurangan sumber daya, seperti hasil tambang, hasil hutan, hasil pertanian, barang industri, dan sebagainya. Keadaan ini mendorong terjadinya interaksi berdasarkan saling membutuhkan. Faktor kedua adalah intervening opportunity atau adanya kesempatan untuk berintervensi. Dampak dari pengaruh ini menyebabkan melemahnya proses interaksi. Seperti pada contoh berikut ini. Kasus pertama, adanya kemungkinan perantara menyebabkan melemahkan interaksi dengan wilayah lain. Kasus kedua, adanya sumber daya pengganti menyebabkan melemahkan interaksi dengan wilayah lain. Faktor ketiga adalah spatial transferability atau adanya kemudahan pemindahan dalam ruang. Berikut ini faktor yang mempermudah berpindah dalam ruang. Pertama, jarak antar wilayah, baik jarak mutlak maupun relatif. Kedua, biaya transportasi. Ketiga, kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi antar wilayah. Zona-zona interaksi desa kota. Pertama adalah city atau pusat kota. Kedua, suburban.
yaitu suatu area yang lokasinya dekat pada pusat kota atau inti kota, dengan luas yang mencakup daerah penglaju. Ketiga, suburban fring, yaitu suatu area yang melingkari suburban dan merupakan daerah peralihan antara kota desa, atau jalur tepi sub daerah pekotaan. Keempat, urban fring, yaitu semua daerah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota kecuali inti kota, atau jalur tepi daerah pekotaan paling luar. Kelima, rural urban fring atau jalur batas kota dan desa, yaitu suatu wilayah yang terletak antara kota dan desa, yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Keenam, rural, yaitu daerah pedesaan. Bentuk-bentuk interaksi desa dan kota. Bentuk interaksi desa-kota dapat berupa migrasi penduduk. Pertama, migrasi bersifat menetap, yaitu urbanisasi dan ruralisasi. Kedua, migrasi bersifat non-tetap atau sementara, yaitu komutasi dan sirkulasi. Dampak interaksi wilayah desa dan kota. Dampak interaksi wilayah bagi desa. Dampak positifnya adalah: pertama, produktivitas di desa meningkat. Kedua, meningkatnya pengetahuan masyarakat desa. Dan ketiga, meningkatkan frekuensi hubungan sosial ekonomi. Dampak negatifnya adalah: pertama, pergeseran orientasi pertanian. Kedua, berubahnya tata guna lahan. Ketiga, meningkatnya kriminalitas dan konsumerisme. Keempat, berkurangnya tenaga potensial. Sedangkan dampak interaksi keruangan desa kota bagi daerah kota adalah: dampak positifnya adalah: pertama, tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan. Kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah. Dampak negatifnya adalah: pertama, meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Kedua, nilai lahan di perkotaan menjadi mahal sehingga mengakibatkan muncul slum area. Ketiga, terjadi degradasi kualitas lingkungan. Teori interaksi wilayah. Teori yang pertama adalah teori model interaksi keruangan atau model gravitasi. Model gravitasi Newton diterapkan oleh seorang ahli geografi yaitu W.J. Reilly tahun 1929. Model ini digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Kekuatan interaksi antar wilayah dapat ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah dan jarak mutlak antara wilayah-wilayah tersebut. Rumus perhitungan interaksi wilayah yaitu sebagai berikut. Kekuatan interaksi wilayah A dan wilayah B sama dengan jumlah penduduk A dikali jumlah penduduk B dibagi jarak A dan B kuadrat. Model interaksi berikutnya adalah model titik henti atau breaking point. Teori ini merupakan hasil modifikasi dari model gravitasi Reilly. Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan, lokasi industri ataupun pusat pelayanan lainnya dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Teori berikutnya adalah teori indeks konektivitas.
Menurut Kansky, kekuatan interaksi ditentukan dengan indeks konektivitas. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota atau wilayah yang sedang dikaji. Untuk menghitung indeks konektivitas ini digunakan rumus sebagai berikut. Beta sama dengan edge atau jumlah garis dibagi dengan vertex atau jumlah titik. Demikian penjelasan materi interaksi keruangan desa kota. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.